Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil presentasi dari kami tentang identifikasi artikel ilmiah. Next. Untuk nama anggotanya di sini kami ada Hans Andi Wijaya, Iqbal Tawakal, Muhammad Farel Rizkullah, Muhammad Luman Hakim, dan Muhammad Syahidan Nuron. Pokok pembahasan pada artikel kimia ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Ini untuk artikel ilmiah pertama, yaitu tentang perancangan sistem deteksi banjir berbasis IoT. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan abstrak dari artikel ilmiah perancangan sistem deteksi banjir berbasis IoT. Abstrak dalam identifikasi artikel ilmiah umumnya dibagi menjadi beberapa bagian yang mencakup informasi penting tentang penelitian yang dilakukan dalam artikel tersebut. Bagian-bagian utama dalam abstrak artikel ilmiah biasanya meliputi yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari artikel tersebut adalah bencana banjir menjadi salah satu fokus perhatian karena masih banyak menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Untuk yang kedua ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam artikel tersebut yaitu monitoring ini menggunakan pendekatan teknologi IoT agar informasi level dapat diketahui secara real time. Yang ketiga ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah suatu sistem deteksi level air yang dapat menginformasikan level aman, siaga, awas, serta dapat memberikan notifikasi. Dan yang terakhir ada kata kunci dari artikel tersebut yaitu luapan air, pemantauan, dan internet. Selanjutnya adalah pendahuluan. Panduan identifikasi artikel ilmiah umumnya melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur untuk memahami isi artikel tersebut. Dari bagian-bagian pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Bencana banjir yang akhir-akhir ini sering terjadi masih menjadi salah satu fokus perhatian. Pasalnya bencana banjir itu mengakibatkan banyak korban jiwa serta juga menimbulkan banyak kerugian. Yang kedua, alasan. Bencana banjir yang sering terjadi nampak tidak ada pencegahan secara efektif untuk meminimalisir korban jiwa. Next. Selanjutnya, yang ketiga adalah landasan teori. Penelitian lebih diarahkan dengan pendekatan IoT Internet of Things dengan memanfaatkan teknologi internet sehingga objek-objek dapat diakses secara online. Dan yang keempat adalah fokus penelitian. Sistem pada penelitian ini menggunakan komponen water level sensor dan node MCU untuk mengukur tinggi permukaan air dan hasil pembacaan akan ditampilkan pada layar smartphone. Next. Selanjutnya, metode penelitian. Identifikasi artikel ilmiah melibatkan proses membaca dan memahami isi artikel untuk menentukan topik, tujuan, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penelitian merupakan eksperimen pembangunan sistem yang terdiri dari atas hardware dan software. Sistem yang dibuat berupa prototipe atau miniatur. Kemudian tahapan-tahapan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan perancangan hardware. Yang kedua, pembuatan program. Dan yang terakhir, pengujian. Untuk selanjutnya, hasil pembahasan. Identifikasi artikel ilmiah melibatkan analisis dan pemahaman terhadap isi artikel ilmiah yang berfokus pada topik atau penelitian dalam bidang ilmiah.
Berikut ini adalah hasil pembahasan identifikasi artikel ilmiah yang dipilih. Pengujian ini dilakukan dengan pemantauan langsung menggunakan aplikasi BLYNK pada smartphone. Pengujian pada smartphone dapat dilihat pada gambar 10. Berdasarkan keseluruhan pengujian di atas, alat dan sistem dapat bekerja dengan baik. Respon yang diberikan aplikasi terhadap keadaan sebenarnya kurang dari 2 detik. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan, bagian kesimpulan pada artikel pertama. Kesimpulan biasanya mencakup evaluasi terhadap metodologi penelitian, interpretasi terhadap temuan, serta saran untuk penelitian masa depan. Kesimpulan yang baik seharusnya mampu merangkum informasi dengan jelas dan ringkas, menghubungkan kembali kepada pertanyaan penelitian, dan menyajikan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang dibahas. Kesimpulannya sebagai berikut untuk artikel yang pertama. Berdasarkan hasil pengembangan sistem dan pengujiannya diperoleh kesimpulan bahwa IoT potensial sebagai media monitoring level air sebagai deteksi terjadinya banjir. Sistem dapat menyajikan level air dan notifikasi jika kondisinya bahaya terjadi. Sistem ini dapat memberikan informasi secara online sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja yang terjangkau oleh koneksi internet. Next. Selanjutnya untuk artikel ilmiah kedua tentang modernisasi teknologi pengairan sawah. Next. Untuk abstrak artikel modernisasi teknologi pengairan sawah seperti yang disinggung tadi terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada latar belakangnya sendiri. Untuk artikel yang kedua yaitu teknologi pertanian saat ini sangat dibutuhkan bagi pertanian. Teknologi pada pertanian dapat dikembangkan dengan sumber energi. Salah satu sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di Indonesia adalah energi matahari. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu energi matahari dapat dikonversikan menjadi energi listrik melalui konversi langsung panel surya. Metode konversi energi matahari menjadi energi listrik disebut dengan sistem pembangkit listrik tenaga surya. Energi yang dihasilkan membangkit listrik tenaga surya dapat digunakan untuk menggerakkan pompa air dan mengairi sawah. Untuk hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa implementasi alat yang dirancang mampu mengurangi biaya operasional, penyewaan diesel, dan pengeluaran untuk BBM sehingga kos dalam usaha pertanian dapat menurun dan mampu mengoptimalkan hasil pertanian. Untuk kata kunci dari artikel tersebut yaitu pertanian, teknologi, dan usaha tani. Next. Selanjutnya adalah pendahuluan dari artikel yang kedua. Yang pertama latar belakang. Kebutuhan irigasi untuk mengairi sawah bagi petani merupakan hal yang sangat penting. Untuk pengairan sawah dibutuhkan petani untuk memenuhi kebutuhan keberlanjutan petani. Next. Selanjutnya adalah alasan sistem persawahan pada hujan yang mengendalikan air alami ini pada saat musim kemarau tersebut akan mengalami kekurangan air. Curah hujan sangat erat kaitannya analisisnya dengan ketersediaan air untuk pertanian. Fakta di lapangan terjadi ketika pada musim kemarau. Next. Selanjutnya, fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan tim peneliti dengan fokus kegiatan yang bermitra dengan organisasi HIPPA, Sidomulyo, dan kelompok tani di desa Jabalsari. Tujuan dari kegiatan tim peneliti yang dilakukan adalah untuk memecahkan permasalahan mitra, yaitu dengan menciptakan dan mengembangkan suatu alat pengairan di desa Jabalsari yang bebas bahan bakar dan dapat dikontrol dengan gadget. Next. Selanjutnya, metode penelitian pada artikel yang kedua ini. Kegiatan awal dilakukan dengan survei ke lokasi, lalu dilanjutkan
ke bagian pelaksanaan, yakni mendesain dan pembuatan alat pengairan berbasis panel surya dan perancangan aplikasinya, serta sosialisasi dan implementasi alat pengairan sawah berbasis panel surya di sawah milik mitra. Kemudian menganalisis mengenai usaha pertanian juga dilakukan sehingga akan nampak bagian impact dari penerapan alat terhadap minimum cost pada usaha pertanian. Kegiatan PKM ini dilakukan dengan beberapa studi pustaka tentang pertanian dengan berfokus pada persoalan pengairan dan biaya pertanian. Selanjutnya terkait dengan penemuan dan mempersiapkan materi, di mana materi dan teori sangat penting sebagai landasan pemikiran dan penjelasan yang akan disampaikan dalam kegiatan penelitian. Untuk selanjutnya, hasil pembahasan dari artikel kedua. Identifikasi artikel ilmiah melibatkan analisis dan pemahaman terhadap isi artikel ilmiah yang berfokus pada topik atau penelitian dalam bidang ilmiah. Berikut ini adalah hasil pembahasan identifikasi artikel ilmiah. Hasil analisis implementasi alat pengairan sawah berbasis panel surya dan IoT adalah terbukti bahwa cuaca dan musim pengairan untuk lahan atau sawah sangat mendukung ketika alat diaplikasikan di sawah, di mana terbukti sawah mampu terairi dengan baik tanpa henti dengan besaran baterai yang dapat disesuaikan. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan untuk artikel kedua. Kesimpulan pada artikel kedua ini memberikan gambaran ringkas tentang kesuksesan dan dampak positif dari kegiatan PKM yang dilakukan, serta menekankan pada inovasi teknologi, kerja tim yang antusias, dan upaya berkelanjutan dalam mendukung pertanian lokal. Sebagaimana yang ditampilkan di sini, kesimpulannya sudah ada. Kesimpulan dari kegiatan PKM yang dilakukan di Desa Jabalsari bersama dengan mitra, HIPA, Sidomulyo, dan para kelompok tani berjalan dengan lancar. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.